Dulu memiliki tas Louis Vuitton adalah lambang kesuksesan, sebuah simbol yang tak hanya menunjukkan kemapanan finansial, tapi juga selera kelas atas. Brand seperti Dior, Louis Vuitton, Gucci, dan lainnya bagaikan dewa-dewa mode yang produknya dianggap eksklusif, langka, dan bernilai seni tinggi. Namun di balik kilauan glamor dan runway mewah Paris, sedang terjadi sebuah gejolak besar yang mengancam eksistensi kerajaan mewah ini. Semua bermula dari kebangkitan konsumen yang semakin kritis. Dunia sudah berubah. Tak lagi semua orang membeli barang hanya karena labelnya. Di tengah tren ekonomi yang lambat dan ketimpangan sosial yang makin terasa, muncul pertanyaan yang mengguncang industri. Apakah tas seharga $3.000 itu benar-benar sepadan dengan kualitas dan nilai etisnya? Bernard Arnault, sang taipan di balik LVMH, adalah tokoh sentral dalam kisah ini. Pada puncaknya, ia adalah orang terkaya di dunia, menguasai lebih dari 70 brand mewah global, mulai dari Louis Vuitton hingga Fendi dan Dom Perignon. Dengan visi yang tajam dan jaringan global yang tak tertandingi, ia membangun kerajaan yang membuat dunia bertekuk lutut. Namun kini, pada usia 76 tahun, rumor pensiun mulai berembus. Bukan hanya karena usia, tapi karena badai yang mengguncang reputasi perusahaan yang ia bangun selama puluhan tahun. Badai itu datang dari timur, lebih tepatnya dari pabrik-pabrik tersembunyi di Tiongkok atau Cina. Selama ini, industri fashion mewah membanggakan label Made in Italy atau Made in France sebagai jaminan kualitas. Namun, investigasi dari media dan pegiat sosial media mengungkapkan kenyataan yang jauh berbeda. Banyak produk luxury brands, bahkan yang dijual dengan harga ribuan dolar, ternyata dibuat di pabrik-pabrik kecil milik warga Tiongkok di Italia, di mana pekerja tidak dibayar layak, tidak memiliki perlindungan hukum, dan bekerja dalam kondisi yang memprihatinkan. Salah satu investigasi terbesar datang dari pengadilan Italia yang pada Juni 2024 memutuskan bahwa Dior SRL, unit produksi Dior, ditempatkan di bawah kontrol pengadilan karena terbukti mensubkontrakkan produksinya ke pabrik-pabrik ilegal. Nama-nama seperti P. Elizabeth Yang SRL dan New Mother Italy SRLS mencuat sebagai contoh bagaimana sistem ini bekerja. Upah rendah, jam kerja berlebihan, dan bahkan pekerja ilegal yang tinggal di tempat kerja karena tidak memiliki rumah. Ini bukan sekedar pelanggaran etik, ini adalah skandal besar yang mengungkap bagaimana sebuah tas Dior senilai $2.780 atau setara dengan 45 jutaan sebenarnya hanya menghabiskan biaya produksi sebesar $57 atau setara dengan Rp900.000. Konsumen pun mulai sadar. Di platform seperti TikTok muncul gelombang kritik yang tak terbendung lagi. Influencer bernama Wayne Sin memimpin serangan balik dengan mengunggah video-video dari dalam pabrik yang menunjukkan proses produksi barang-barang yang sangat mirip dengan tas Louis Vuitton, Dior, dan Gucci. Video-video ini viral dan menyebar seperti api. Namun, bukannya ditanggapi, akun Wayne justru diblokir berkali-kali oleh TikTok. Muncul teori bahwa ada tekanan besar dari korporasi besar untuk membungkam suara-suara ini. Tapi efeknya sudah terjadi. Aplikasi seperti DHgate
dan elbow meledak popularitasnya. Ribuan konsumen mulai beralih ke dupe, yakni produk tiruan berkualitas tinggi yang sering kali dibuat di pabrik yang sama, dengan bahan yang nyaris identik. Yang membedakan hanyalah tidak adanya logo brand mewah. Ironisnya, banyak dari pabrik yang memproduksi barang dupe ini dulunya adalah OEM, Original Equipment Manufacturer, resmi untuk brand-brand besar. Mereka dulu membuat tas untuk Gucci, Prada, Louis Vuitton, dan lainnya, tapi hanya menerima upah minim. Sementara brand menjual hasil kerja keras mereka dengan markup hingga 1000%. Beberapa produsen mulai bertanya, mengapa kami harus bekerja untuk merek-merek ini? Mengapa kami tidak menjual langsung ke konsumen dengan harga yang lebih manusiawi? Inilah yang menjadi titik baliknya. Beberapa pabrik mulai menjual dengan harga 300 US dollar atau 4 juta rupiah untuk tas yang sama yang dijual Louis Vuitton seharga 3.000 dolar atau 48 juta rupiah. Konsumen pun mulai berpikir ulang, apakah mereka membeli kualitas atau hanya membeli nama? Lebih dari sekedar harga, muncul kesadaran etika. Jika tas mewah dibuat dengan mengeksploitasi pekerja dan membohongi konsumen, maka kemewahan itu kehilangan nilainya. Kini konsumen muda, Gen Z, dan milenial menuntut transparansi. Mereka ingin tahu siapa yang membuat tas mereka, bagaimana prosesnya, dan apakah merek tersebut benar-benar mempraktikkan nilai-nilai yang mereka promosikan. LVMH mencoba merespon. Mereka meluncurkan kampanye PR, memperlihatkan artisan bekerja di bengkel elegan, merilis video dokumenter tentang keahlian tangan Perancis. Tapi kerusakan sudah terjadi. Konsumen telah melihat sisi gelapnya. Dan ketika kepercayaan hilang, sulit untuk mendapatkannya kembali. Pertanyaan pun muncul, akankah ini menjadi akhir dari era Bernard Arnault? Meskipun secara resmi disebut pensiun karena ingin menghabiskan waktu bersama keluarga, banyak yang percaya bahwa ini adalah langkah mundur dari tekanan yang terlalu besar. Dunia luxury sedang dalam masa transisi. Dahulu barang mewah adalah tentang kelangkaan dan eksklusivitas. Kini kemewahan adalah tentang nilai sejati, kualitas, transparansi, dan integritas. Dan seperti semua cerita besar, yang satu ini pun memiliki pelajaran penting. Kilauan emas bisa menipu, tapi kebenaran akan selalu muncul di permukaan. Karena di era baru ini, cerita yang kita dukung lebih penting dari simbol yang kita bawa. Dan dalam dunia yang semakin sadar, mungkin, hanya mungkin, kita bisa membangun masa depan di mana kemewahan tak lagi datang dari ilusi, tapi dari kejujuran.